Pemirsa, Federasi Bola Dunia FIFA ambil keputusan keras usai Persib Bandung dicurangi wasit tadi malam melawan Persik Kediri. FIFA memutuskan lisensi wasit di laga itu dicabut dan dihukum seumur hidup, dilarang beraktivitas di sepak bola nasional. FIFA juga memutuskan bahwa Persib Bandung dinyatakan menang 1-0 sampai Bambang Pamungkas angkat bicara. Benarkah itu? In what we do, to believe in doing the right things. Again, together we are all stronger and together we can change. So it is a process. Of course, football has... Wah, ini jelas bisa gemparkan bobotoh Persib. Presiden FIFA Gianni Infantino langsung ambil keputusan tegas gini usai Persib Bandung dicurangi wasit tadi malam lawan Persik Kediri. Lisensi wasit dicabut, Persib dinyatakan menang 1-0. Bahkan sampai legenda Persija angkat bicara gini. Benarkah demikian? Yuk, simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan pernyataan keras usai laga antara Persik Kediri dan Persib Bandung di lanjutan BRI Super League 2026 yang memicu kontroversi besar terkait keputusan wasit Muhammad Tri Santoso. Persib Bandung yang merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan kontroversial wasit mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Infantino yang menegaskan bahwa tindakan kecurangan dalam sepak bola tidak akan ditoleransi. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui konferensi pers FIFA yang berlangsung tadi malam, Infantino menegaskan bahwa sepak bola harus selalu dimainkan dengan keadilan dan sportivitas, dan bahwa tindakan wasit yang jelas merugikan salah satu tim harus mendapat perhatian serius dari otoritas terkait. Keputusan-keputusan yang terjadi dalam pertandingan ini yang tidak hanya merugikan tim, tetapi juga merusak integritas permainan tidak dapat diterima, ujar Infantino dengan nada tegas. Kami di FIFA tidak akan mentoleransi kecurangan dalam bentuk apapun, baik itu dari wasit atau pihak lain. Ini adalah masalah yang harus ditangani dengan serius, tambahnya. FIFA memutuskan untuk membatalkan hasil pertandingan antara Persik Kediri dan Persib Bandung. Gol yang dicetak oleh Persik Kediri dianulir karena terbukti ada kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan wasit yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Dalam keputusan resmi, Persib Bandung dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 1-0. Keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit dalam pertandingan ini jelas tidak sesuai dengan standar yang diharapkan dalam sepak bola profesional. Setelah melalui investigasi mendalam, kami memutuskan untuk membatalkan hasil pertandingan dan memberikan kemenangan kepada Persib Bandung, ungkap Infantino dalam pernyataannya. Tidak hanya itu, FIFA juga mengambil langkah drastis terkait nasib wasit Muhammad Tri Santoso. Dalam hasil investigasi, ditemukan bukti kuat bahwa Tri Santoso telah bekerja sama dengan mafia bola yang terlibat dalam pengaturan skor untuk merugikan Persib Bandung, khususnya terkait keputusan kontroversial yang melibatkan pemain Persik, Ezra Walian. Infantino mengungkapkan, kami tidak bisa mentoleransi adanya kolusi antara wasit dan mafia bola dalam pengaturan skor. Setelah bukti yang jelas, FIFA memutuskan untuk mencabut lisensi wasit Muhammad Tri Santoso secara permanen. Dia akan dilarang untuk memimpin pertandingan sepak bola profesional seumur hidup, tegasnya. Salah satu keputusan yang menuai banyak kritik adalah keputusan wasit yang hanya memberikan kartu kuning kepada Kapten Persik, Ezra Walian, setelah dia melakukan aksi sikutan keras terhadap Alfeandra Dewangga. Sebagian besar pengamat menilai bahwa tindakan tersebut seharusnya berbuah kartu merah, mengingat kekerasan yang ditampilkan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, FIFA menegaskan bahwa sikutan tersebut sangat layak mendapatkan hukuman yang lebih berat, dan ini menjadi salah satu faktor pendukung yang menguatkan dugaan adanya pengaturan skor dalam pertandingan tersebut. Keputusan wasit untuk hanya memberikan kartu kuning jelas merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan aturan permainan. Tindakan seperti ini merusak integritas pertandingan dan harus ada konsekuensi yang jelas, tegas Infantino. Infantino menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa FIFA akan terus berkomitmen untuk memerangi pengaturan skor dan segala bentuk kecurangan dalam sepak bola. Sepak bola adalah olahraga yang harus dimainkan dengan prinsip keadilan dan sportivitas. Kami akan terus memastikan bahwa para pemain, pelatih, wasit, dan semua pihak yang terlibat dalam permainan bertindak dengan integritas tinggi, tandas Infantino.
Dengan keputusan keras ini, FIFA berharap dapat memberikan pelajaran bagi semua pihak bahwa kecurangan dalam sepak bola tidak akan ditoleransi. Para penggemar, khususnya dari Persib Bandung, berharap agar langkah-langkah seperti ini dapat membawa perubahan positif dalam dunia sepak bola Indonesia dan meningkatkan kualitas serta keadilan kompetisi di masa depan. Sementara itu, di sisi lain, keputusan keras FIFA terkait kontroversi dalam pertandingan BRI Super League 2026 antara Persik Kediri dan Persib Bandung telah mengguncangkan dunia sepak bola Indonesia. Tak hanya para pendukung Persib yang bereaksi, legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas, yang dikenal sebagai ikon Persija Jakarta, juga turut memberikan tanggapan mengenai keputusan FIFA yang mengubah hasil pertandingan dan memberikan sanksi berat kepada wasit Muhammad Tri Santoso. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Bambang Pamungkas yang selama ini dikenal sebagai sosok yang jujur dan terbuka dalam memberikan pendapatnya tentang sepak bola Indonesia, tidak menahan diri untuk menyampaikan reaksinya terhadap insiden tersebut. Bambang Pamungkas mengungkapkan bahwa dia mendukung keputusan FIFA yang membatalkan hasil pertandingan dan memberikan kemenangan kepada Persib Bandung. Meskipun demikian, dia mengaku terkejut dengan keputusan tersebut karena hal seperti ini jarang terjadi dalam sepak bola Indonesia, bahkan dunia. Saya terkejut, jujur. Biasanya keputusan-keputusan seperti ini hanya terjadi di level internasional yang lebih besar, bukan di Indonesia. Namun saya rasa ini keputusan yang tepat. Keputusan wasit di pertandingan itu sangat merugikan Persib dan jelas tidak sesuai dengan standar yang diharapkan dari seorang wasit profesional, ujar Bambang dengan nada serius. Sepak bola Indonesia memang sering dipenuhi dengan kontroversi wasit, tapi ini adalah langkah yang sangat tegas dari FIFA. Ini menunjukkan bahwa pengaturan skor dan kolusi tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan ada konsekuensi serius bagi siapapun yang terlibat, tambahnya. Bambang juga mengomentari pencabutan lisensi wasit Muhammad Tri Santoso yang mendapat sanksi seumur hidup setelah terbukti bekerja sama dengan mafia bola. Menurutnya, ini adalah sinyal kuat bahwa FIFA tidak akan menoleransi perilaku yang merusak integritas permainan. Ini benar-benar langkah luar biasa. Sebagai pemain, kita harus menghormati keputusan wasit karena mereka bagian dari permainan. Tapi jika mereka terbukti bersalah dalam hal seperti ini, mereka harus dihukum. Kalau ada mafia yang bermain, itu bukan hanya merusak satu pertandingan, tapi bisa menghancurkan reputasi sepak bola Indonesia. Jadi saya pikir FIFA sudah melakukan hal yang benar, ujarnya. Bambang juga memberikan pendapatnya terkait keputusan wasit yang hanya memberikan kartu kuning kepada Ezra Walian setelah aksi sikutannya terhadap Alveandra Dewangga. Bambang menyatakan bahwa tindakan tersebut memang layak mendapat kartu merah. Saya lihat itu jelas tindakan yang membahayakan. Kalau sudah kayak gitu, itu harusnya kartu merah. Kalau kita bicara soal fair play, ini jelas melanggar. Memang seringkali kita melihat pemain yang dapat perlakuan tidak adil dalam pertandingan, dan seringkali wasit kurang tegas dalam mengambil keputusan. FIFA dengan tegas menunjukkan bahwa pengaturan permainan dan perilaku yang merugikan tim lain tidak bisa dibiarkan, ujar Bambang dengan nada serius. Bambang juga menilai bahwa keputusan ini bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia. Dengan adanya perhatian dari FIFA, dia berharap akan ada perubahan positif dalam hal pengelolaan pertandingan, pengawasan terhadap wasit, dan penghindaran praktik-praktik buruk seperti pengaturan skor. Ini bisa jadi momen yang baik untuk sepak bola Indonesia. Kita sudah terlalu sering melihat kecurangan, dan keputusan seperti ini menunjukkan bahwa ada perhatian internasional terhadap apa yang terjadi dalam kompetisi kita. Ini semoga bisa jadi pelajaran untuk semua pihak, mulai dari pengelola liga, wasit, pemain, hingga klub, untuk menjaga integritas pertandingan, jelas Bambang. Di akhir pernyataannya, Bambang berharap bahwa keputusan FIFA ini dapat menjadi pembuka jalan untuk memperbaiki kualitas kompetisi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dia menekankan bahwa apa yang terjadi dalam laga Persik versus Persib harus menjadi cambuk bagi semua pihak yang terlibat dalam sepak bola tanah air untuk lebih serius dalam menegakkan keadilan.
Sepak bola harusnya menjadi olahraga yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Jadi, jika kita ingin sepak bola Indonesia berkembang, kita harus berkomitmen untuk membuatnya lebih adil dan lebih bersih. Semua pihak harus bekerja keras untuk itu, tegas Bambang Pamungkas. Dengan reaksinya yang jujur dan tegas, Bambang Pamungkas menunjukkan bahwa dia tidak hanya peduli dengan timnya, Persija Jakarta, tetapi juga dengan masa depan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Keputusan FIFA kali ini memberikan harapan baru bagi penggemar sepak bola tanah air untuk melihat perubahan positif dalam cara permainan dikelola dan dijalankan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Kartu merah yang diterima Sadil Ramdhani waktu Persib bertanding melawan Persik Kediri ternyata jadi sorotan penting nih buat Maung Bandung. Itu kartu merah kelima yang diterima Persib di musim Super League 2025-26. Jadi jumlah kartu merahnya udah setara dengan total kartu merah musim lalu. Tapi yang lebih gila, kompetisi Super League baru jalan 16 pekan dan Persib udah jadi salah satu tim dengan kartu merah terbanyak. Dari 5 kartu merah itu, 2 diantaranya langsung, direct red card. Sementara 3 lainnya adalah kartu merah tak langsung yang didapat 4 pemain berbeda. Yang paling sering kena kartu merah adalah Luciano Guaicochea 2 kali. Lalu ada Frans Putros, Beckham Putra Nugraha, dan Sadil Ramdhani yang masing-masing dapat 1 kartu merah. Tapi, walaupun banyak kartu merah, Persib ternyata termasuk tim yang lumayan disiplin soal kartu kuning. Mereka cuma nerima 24 kartu kuning, yang jumlahnya sama kayak Persebaya dan Borneo FC, yang bisa dibilang cukup rendah dibanding tim-tim lainnya. Di sisi lain, ada Persijap Jepara yang jadi tim dengan kartu merah terbanyak, totalnya 7. Terus ada Arema FC dan Persebaya yang masing-masing dapat 6 kartu merah. Yang menarik, jumlah 5 kartu merah yang diterima Persib sekarang udah sama dengan jumlah kartu merah yang diterima Persija Jakarta yang bakal jadi lawan Persib di laga selanjutnya. Pertandingan ini bakal digelar di Stadion GBLA pada Minggu sore 11 Januari 2026 dan diprediksi bakal super panas karena persaingan kedua tim yang emang sengit. Gak heran kalau kartu merah bisa makin banyak lagi, apalagi soal gengsi. Nah, menurut admin sih, Anthony Musaba dari Fenerbahce layak nih buat ngegantikan Sadil yang ngerugiin tim. Gimana menurut kalian guys? Apa Persib emang terlalu agresif dalam permainan sehingga banyak dapat kartu merah? Atau ini cuma bagian dari taktik buat menghadapi tekanan di lapangan? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke seluruh bobotoh Persib.